Halo semuanya, nama saya Kaylin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Dongeng ini menceritakan tentang dua orang putri dari satu kerajaan di Jawa Barat, yaitu Purbararang dan Purbasari. Meskipun mereka bersaudara, mereka memiliki sifat yang berbeda. Purbararang sombong dan pemalas, sebaliknya Purbasari ramah dan rajin. Purbasari tak pernah menganggap dirinya sebagai putri raja. Dia bergaul dengan siapa saja, sekalipun dengan rakyat jelata. Tak heran rakyat mencintainya. Prabu Tapa, ayahnya pun tahu hal itu. Saat Prabu Tapa semakin tua, ia menyerahkan tahta kerajaan kepada Purbasari. Tentu saja, hal ini membuat Purbararang menjadi berang. Seharusnya aku, ayah. Aku kan anak sulung. Prabu Tapa lalu menjelaskan dengan penuh kasih sayang. Bukan masalah sulung atau bungsu. Ayah memilih Purbasari karena melihat dia begitu dicintai oleh rakyatnya. Purbasari memerintah dengan bijaksana. Dia mewarisi segala kelembutan dan kebaikan hati ayahnya. Purbararang amat jengkel. Dia masih tak terima. Seharusnya aku yang jadi ratu, tekadnya. Purbararang kemudian merencanakan siasat jahat untuk Purbasari agar tahta kerajaan jatuh ke tangannya. Suatu hari terdengar teriakan Purbasari dari kamarnya. Prabu Tapa dan Purbararang tergopoh-gopoh mendatangi Purbasari. "Ya ampun, apa yang terjadi padamu?" tanya Prabu Tapa dengan pilu. Kulit tubuh Purbasari berbintik-bintik hitam. Sebagian di antaranya mengeluarkan nanah yang bau. "Kenapa jadi begini?" Tangis Purbasari tak mengerti. Melihat adiknya menangis, Purbararang tak merasa kasihan. Dia malah membujuk ayahnya untuk mengasingkan Purbasari. "Ayah, jangan-jangan ini penyakit menular. Dia harus diasingkan. Ayah tak mau kan seluruh negeri ini terserang penyakit mengerikan ini?" Mendengar ucapan kakaknya, Purbasari menjadi semakin sedih. "Jangan asingkan aku, ayah." Prabu Tapa menjadi bimbang. Apalagi tabib istana tidak mengerti apa yang terjadi pada Purbasari. Purbararang benar. Jika ini penyakit menular, seluruh rakyat bisa terserang. Maafkan ayahna, ini untuk kebaikan semua orang. Akhirnya Purbasari diasingkan ke hutan. Di sana, pati istana membuatkannya sebuah rumah sederhana. Hati Purbasari amat sedih, tetapi demi rakyatnya, ia akhirnya ikhlas. Purbasari mulai menjalani hari-harinya di hutan. Meskipun tidak ada yang bisa diajak berbicara, dia dapat bercanda dengan semut, burung, dan kupu-kupu. Dia berusaha tetap ikhlas. Suatu pagi, dia sedang memetik bunga. Tiba-tiba, ada hewan yang berayun-ayun di atas pohon. "Oh, ada lutung!" teriak Purbasari. Lutung itu turun, kemudian menyodorkan sebiji mangga kepada Purbasari. Purbasari sangat senang. Kini ia punya teman. Meskipun lutung itu tidak bisa berbicara, lutung itu sangat mengerti Purbasari. Dia membantu Purbasari untuk mencari makanan. Dia juga mendengarkan segala keluh kesah Purbasari. Purbasari menyebut lutung itu Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang tersesat. Sudah berbulan-bulan Purbasari tinggal di hutan, tetapi penyakitnya tidak sembuh juga. Ia bercermin memandangi wajahnya yang tampak mengerikan. "Duhai Tuhanku, kapan penyakitku akan sembuh?" Mendengar ratapan Purbasari, Lutung Kasarung kemudian memetik banyak bunga, kemudian memberikannya kepada Purbasari. "Oh, kamu mau aku membasuh diri dengan bunga-bunga ini?" tanya Purbasari. Lutung Kasarung mengangguk. "Percuma, bau tubuhku terlalu busuk," tolak Purbasari. Tetapi Lutung Kasarung terus memaksa. Dia membawa Purbasari masuk ke dalam hutan. Ternyata di hutan ada danau yang luas dengan air yang bening dan juga harum. Kemudian Purbasari membasuh diri dengan air danau dan dicampur dengan bunga-bunga yang telah dipetik oleh Lutung Kasarung. Ajaib, penyakit kulit Purbasari menghilang. Kini kulitnya kembali bersih, tidak berbintik.
Terima kasih Tuhan. Purbasari tak henti-hentinya mengucap syukur. Kini ia berencana untuk kembali ke istana. Ketika hendak bersiap, tiba-tiba datang sebuah kereta kencana yang akan mengantar mereka ke istana. Sesampainya di istana, Purbasari turun dari kereta kencana tersebut bersama dengan Lutung Kasarung. Melihat Purbasari, Purbararang menjadi penasaran. Bagaimana kau bisa sembuh? Purbasari kemudian menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, Purbararang memutar otaknya agar Purbasari tidak kembali ke istana. Adikku sayang, jika kamu ingin kembali ke istana, ada satu syarat, yaitu kamu harus mengalahkan aku. Purbararang kemudian mengurai rambutnya. Jika rambutmu lebih panjang dari rambutku, kamu boleh kembali ke istana. Purbasari pun mengurai rambutnya. Ternyata rambutnya lebih panjang. Hidup di hutan berbulan-bulan membuat Purbasari tidak pernah memotong rambutnya. Masih tidak mau kalah, Purbararang menambahkan satu syarat lagi. Ini Indrajaya, suamiku. Jika kamu memiliki calon suami yang lebih tampan dari dia, akan kukembalikan tata ratu kepadamu. Purbasari pun terdiam. Dia tidak memiliki calon suami. Ketika ia hendak membuka mulut untuk mengakui kekalahannya, Lutung Kasarung tiba-tiba menarik jari Purbasari sambil menunjuk dirinya sendiri. Oh, kamu mau jadi calon suamiku? Tapi kamu kan... Bisik Purbasari bingung. Lutung Kasarung mengangguk-angguk sambil terus menunjuk dirinya sendiri. Dia adalah calon suamiku. Purbasari menunjuk Lutung Kasarung. Sontak pecahlah tawa Indrajaya dan Purbararang. Lutung, calon suamimu Lutung. Mana mungkin dia akan mengalahkan ketampanan Indrajaya? Purbararang dan Indrajaya membalikan tubuhnya, bersiap kembali menaiki kereta kencana. Sebelum hendak melangkah, tiba-tiba terdengar suara aneh. Ajaib, tubuh Lutung Kasarung tiba-tiba berubah menjadi pria yang jauh lebih tampan dari Indrajaya. Siapa kamu? Purbararang ketakutan. Ia menelisik pria itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku Lutung Kasarung, calon suami Purbasari. Purbasari pun terkejut. Lalu Lutung Kasarung menceritakan asal-usulnya yang ternyata merupakan pangeran. Saat ia masih kecil, ia dikutuk oleh musuh ayahnya. Dan kutukan ini akan hilang ketika ada perempuan baik hati yang mau mengakuinya sebagai calon suami. Akhirnya, Purbararang mengaku kalah. Kemudian dia mengajak Purbasari kembali ke istana dan menjadi ratu. Tidak berapa lama, Lutung Kasarung datang untuk melamar Purbasari. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.